Hati-hati guys, investasi bodong berkedok emas digital. Nah, kira-kira ciri-cirinya seperti apa dan gimana cara mengatasinya? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas. Bersama saya, Willy. Di video kali ini kita akan bahas investasi bodong berkedok emas digital. Nah, jadi kenapa saya bahas ini? Karena ini menurut saya penting banget dan menurut saya pribadi emas digital itu masih rancu bahasanya untuk kita semua. Pertama, ada juga yang menyamakan emas digital itu adalah trading. Jadi trading itu adalah emas digital. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi, definisi emas digital itu adalah salah satu produk logam mulia 24 karat. Artinya salah satu produk emas 24 karat di mana kita nggak bisa lihat emasnya, terus fisiknya itu juga nggak kelihatan, tapi emasnya itu dikelola sama platform atau tempat yang memang sudah berlisensi dari Bapepti. Karena kita tahu ya, untuk platform emas digital di Indonesia harus berlisensi dari Bapepti. Nah, ini adalah salah satu produk investasi emas yang berupa emas digital, di mana kita nggak perlu pusing-pusing untuk nyiapin tempat penyimpanannya. Jadi investasi dan trading itu adalah dua hal yang berbeda. Terus di sini saya mau tekanin juga ke kalian bahwa bahaya orang-orang yang mengaku ini investasi emas digital, padahal ini investasi bodong. Nah, jadi hari ini di grup Halo Emas Family, di grup sharing kita ya sharing tentang emas, terus tentang produk-produk emas yang bagus apa aja. Buat kalian yang pengen sharing dan pengen tahu produk-produk apa aja yang bagus, boleh join, linknya ada di deskripsi. Nah, jadi ada satu member yang nggak usah saya sebutin namanya, itu mengajak member-member Halo Emas Family untuk berinvestasi emas digital. Nah, terus saya bertanya dong, saya bales, investasi emas digitalnya seperti apa, PT-nya dari mana? Terus beliau ini bilang japri aja gitu. Nah, kenapa saya bisa bilang ini tuh baunya tuh mencurigakan ya? Yang pertama, ini tuh too good to be true. Artinya bagus banget ya untuk menjadi kenyataan gitu. Coba ya kita lihat sama-sama ya. Ini screenshotnya, saya nggak bohong. You invest tiap hari dapat profit 0,03 gram. Kalau misalnya kita minimal beli 1 gram emas antam dapat bonus 0,03 gram per hari selama 99 kali panen. Ini udah nggak make sense banget ya. Artinya kalau misalnya kamu simpen 1 kilo hari ini, tahun depan kamu punya 4 kilo. Itu emas dari mana gitu? Ngapain kalau gitu kamu ajak-ajak member yang lain, mendingan kamu pinjam aja duit sama bank. Bunga paling 10, 11, 12, 13%. Kamu kalau bisa yakin uang itu kamu belikan emas, terus dalam tahun depan kamu bisa langsung dapat 3 atau 4 kali lipat, itu kan miracle banget ya, kayak keajaiban dunia ke-8 kali itu. Jadi menurut saya itu suatu hal yang sedikit mustahil, walaupun saya nggak bisa bilang ini tuh 100% penipuan ya, karena memang nggak ada buktinya, terus juga mungkin masih baru dan belum ada korbannya. Nah, tapi guys, kalau misalnya kita lihat di internet dan lihat di artikel CNBC, memang sih ini artikelnya udah cukup lama, 2023 bulan Januari, tapi ini bagus banget untuk nambah wawasan kita. Judulnya, 3 penipuan berkedok investasi emas. Ada yang gelapkan 10 triliun rupiah. Nah, jadi yang pertama kasus CV Kebun Emas. Ini namanya mirip-mirip ini ya. Tepat Juli 2017, dua orang pelaku penipuan investasi bla 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 bla. Nah, menurut laporan, para pelaku berhasil meraup dana sebesar 2 miliar. Total investor yang menjadi korban atas penipuan ini mencapai 61 orang. Terus juga yang kedua, ada kasus GTI Syariah. Terus juga Virgin Gold Mining Corporation. Terus di sini tuh di artikel dijelasin bahwa emas bukanlah aset yang menawarkan imbal hasil tetap. Jadi kalau misalnya kita investasi emas gitu ya, kita kan dapat return atau keuntungan itu kan dari kenaikan harga emas. Bukan emasnya itu bertambah. Jadi kita harusnya curiga, bukan malah ngegas kalau misalnya ketemu kasus-kasus seperti ini. Nah, ciri-ciri investasi yang berbau bodong yang mengatasnamakan emas digital itu seperti apa sih? Yang pertama, mau ngasih imbal hasil atau keuntungan yang pasti. Seperti tadi itu ya, 0,03 gram per hari. Itu
Pertama, udah mustahil banget, terus juga itu udah nilai yang nggak mungkin banget. Nah, ini notes dulu ya, saya mau kasih kalian biar kalian nggak keliru juga. Karena saya ada review salah satu aplikasi emas digital yang memang sudah berlisensi Bapepti, yaitu adalah Treasury. Treasury itu ada satu fitur panen emas. Ini agak berbeda nih ya sama yang tadi. Walaupun secara skema ini sama, menjanjikan keuntungan juga, tapi jumlahnya atau nominalnya itu beda. Kalau misalnya kita lihat yang di Treasury itu untuk panen emasnya itu cuman bisa dilakukan 1 kali. Artinya kalau misalnya kita taruh panen emas nih, terus selama 180 hari artinya setengah tahun gitu ya, itu kita dapat imbal hasil itu totalnya 2,5%. Artinya kan 1 gram cuma dapat 0,025% ya, 0,025 gram. Jadi itu jumlahnya tuh kecil banget dibandingkan sama yang tadi. Terus juga kalau misalnya di Treasury itu bukan sistem seperti deposito, jadi begitu program panen emasnya selesai 180 hari, saldonya itu akan dijadikan sebagai saldo emas reguler biasa. Terus kalau misalnya mau panen emas lagi, itu harus dari fresh money lagi. Jadi artinya untuk pembelian emas yang pertama. Jadi nggak bisa di panen emas terus gitu. Jadi khusus hanya untuk pembelian emas yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, PT-nya ini namanya nggak jelas. Ngomongnya sih udah legalitas, tapi begitu ditanya legalitasnya apa, dia juga nggak bisa jelasin legalitasnya udah apa aja. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalau misalnya perusahaan mau menghimpun dana, itu perlu izin OJK ya. Karena perusahaan itu megang duit kalian. Contohnya perusahaan asuransi, bank, pegadaian. Karena pegadaian kita nitipin barang kita ya, itu mereka juga harus ada izin OJK. Walaupun izin OJK ini macam-macam, tapi setahu saya, kalau misalnya perusahaan itu menghimpun dana atau barang dari customernya, itu harus izin OJK. Nah, terus untuk yang produk emas digital sendiri, itu harus berlisensi dari Bapepti. Karena beberapa tahun lalu sudah resmi bahwa perusahaan yang menjual produk emas digital itu harus berlisensi dari Bapepti. Nah, kalian harus cek nih dan lihat kalau misalnya orang ini ngomong sudah legalitasnya apa? Di bawah naungan apa? Bapepti atau OJK? Jadi jangan cuma ngomong legalitas doang, terus juga kerjasama dengan platform-platform lain, sudah kerjasama dengan beberapa e-commerce yang lain, tapi legalitasnya sendiri nggak resmi gitu. Jadi ini perlu kalian tahu bahwa seperti tadi harus OJK untuk menghimpun dana, tabungan emas, atau untuk emas digital itu harus Bapepti. Nah, sebenarnya perusahaan-perusahaan yang kayak gini nih, yang ngaku-ngaku investasi emas digital, tapi padahal investasi bodong, yang ngejelekin nama investasi digital, yang membuat kita sebagai customer yang mau investasi emas, itu malah makin nggak seneng atau curiga sama produk emas digital. Nah, di sini saya mau kasih tahu beberapa platform emas digital yang terpercaya yang udah saya review. Kalau misalnya kalian mau nonton video reviewnya, silakan klik linknya di sini, karena ini adalah playlist untuk video-video review emas digital. Nah, kalau setahu saya sejauh ini yang udah resmi emas digital itu ada 5 aplikasi. Di sini ada listnya nih ya, kalau misalnya kalian mau lihat. Terus juga kalau misalnya untuk pegadaian sendiri itu mereka nggak punya lisensi dari Bapepti, maka dari itu namanya bukan emas digital, tapi diganti jadi tabungan emas online. Bedanya apa bang, tabungan emas online sama emas digital? Flow-nya sih sama aja, skemanya sama aja, bisa jual, beli, bisa tarik fisik, bisa cetak, jadi overall sama aja. Tapi menurut saya yang membedakan adalah tempat untuk menyimpan emasnya, atau mungkin namanya gitu ya. Jadi sebenarnya produknya itu ya sama aja, emas digital atau tabungan emas online. Kesimpulannya, Bang, jadi gimana sih caranya kita mengatasi kalau misalnya ada orang yang nawarin investasi bodong ini yang berkedok dengan investasi emas digital ataupun produk investasi emas yang lain? Menurut saya nalar kita tuh harus jalan ya, harus bisa membedakan dan kritis gitu. Ini tuh bohong atau bener. Nah, cukup berpacu sama 2 ciri-ciri yang tadi saya bilang aja. Yang pertama, kita harus tahu bahwa investasi emas digital itu nggak bisa memberikan return yang pasti. Apalagi dengan memberikan return berupa tambahan nominal emas. Kayak yang tadi, investasi emas 1 gram, 1 tahun bisa jadi 4 gram. Itu udah mustahil banget. Terus yang kedua, kita harus fokus sama legalitasnya.
di mana-mana kalau misalnya kita naruh uang di bank, naruh uang di asuransi, kita kan pasti mau yang trusted ya, yang memang benar-benar terpercaya. Nah, kalau misalnya mereka ngomong legalitas, udah legalitas, atau masih ngurus legalitas, itu jangan deh, mendingan dijauhin aja, karena itu benar-benar menurut saya resikonya itu nggak worth it sama sekali. Walaupun memang keuntungannya itu fantastis, tapi itu benar-benar resikonya itu nggak worth it sama sekali. Kalian bisa jadi tabungan emas kalian malah hilang, terus kalian malah rugi, terus juga planning kalian untuk kedepannya itu malah jadi terganggu karena kehilangan uang yang kalian udah investasiin di tempat investasi yang nggak terpercaya. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah kalian juga punya pengalaman yang sama atau mungkin kalian sudah pernah masuk dan merasakan kerugian dari investasi bodong yang berkedok investasi emas digital? Coba ya share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang investasi bodong yang berkedok investasi emas digital. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.